nenek-nenek, serak basah. Dan setelah ngomong gitu, nenek-nenek itu langsung ketawa. Aduh gila. Di situ si ayah ketakutan banget, terus langsung matung lah di tempat. Tapi suara sosok nenek-nenek itu tuh tiba-tiba muncul lagi, terus ngomong, "Sudah Mbak Ayah, saya udah mau selesai nih mandinya." Sampai disebut namanya Bi, anjir. Dan itu masih suara yang nenek-nenek? Iya. Wah anjir. Tapi gak lama suaranya berubah langsung Bi, jadi normal. Dan ketika orang sampingnya udah beneran selesai, si ayah ngelihat orang di sebelah tuh santri biasa, santri baru. Gila. Aneh banget ya. Asli. Di situ dia tuh bener-bener ngerasa aneh, terus dia ketakutan banget. Dia tuh bingung kenapa kok bisa segitunya gitu. Tapi gak sampai situ aja Muibi. Ada lagi di hari lain. Pas semua santri lagi pergi ke makam ziarah keluarga pesantren. Itu tuh kayak kegiatan rutin di setiap malam Jumat sore sekitar jam 4. Ayah sama temennya namanya Mbak Laila gak ikut karena dapat tugas untuk jaga Gus Adam. Nah Gus Adam tuh yang paling kecil di keluarga pesantren, umurnya sekitar 6 tahunan. Waktu itu Gus tuh lagi mandi sama Mbak Laila. Jadi si ayah pergi ke kamar sebentar buat ganti baju karena bajunya kotor habis masak. Pas udah ganti, ayah dengar kamarnya tuh kayak diketok. Pas dibuka, dia ngeliat ada anak kecil lari. Terus tiba-tiba pas sampai di pojokan, anak kecil tuh berhenti. Nah si ayah karena ngeliat anak kecil, dia mikir kalau itu tuh si Gus Adam kan. Disamperin lah sama si ayah. Terus si Gus Adam ini tuh berhenti, berdiri di tengah jalan, tapi cuma kayak kelihatan siluet aja karena lorongnya lagi gelap. Terus dipanggil lah, "Gus, sampun mandi jenengan." Artinya Gus udah selesai mandinya. Terus dilanjutin lagi nih, dia nanya, "Mbak Laila di mana?" Anak kecil di depan itu tuh gak nyaut sama sekali Muibi, tapi balik badan, terus langsung lari lah ke ayah. Dan pas mau sampai, kepala si anak kecil ini tuh jatuh ke bawah. Wah. Sisa badannya doang yang berdiri. Anjir, digangguin sama macam-macam makhluk halus ya? Iya bener. Nah di situ ayah bener-bener langsung teriak keras banget, dia shock banget. Dan gak lama si Mbak Laila keluar ngegendong Gus Adam. Wah anjir. Nah jadi gangguan yang dialami ayah tuh bermula karena dia ngelakuin pamali di pesantren. Pamalinya adalah santri yang hafalan Al-Quran tuh gak boleh hafalan di lantai 1 malam-malam. Karena kalau misalkan nekat hafalan Al-Quran di sana, santri yang hafalan itu tuh bakal digangguin sampai gak betah dan akhirnya keluar dari pesantren itu. Oh shit. Tapi si ayah tahu nggak kalau misalnya emang yang harus ngafalin Al-Quran itu nggak boleh baca di lantai 1? Ayah gak tahu Muy. Oh apes juga berarti dong. Iya bener. Nah sampai suatu hari si ayah ini tuh terpaksa harus hafalan di lantai 1. Karena si ayah tuh gak bisa hafalan di kompleknya sendiri. Karena dapat pesan dari kiai kalau anak kiai